Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan nikmat karunia sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Yang pertama, saya selaku Menteri Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Taman Untuyut Dwi Cahyadi Wibowo MPD beserta staf-staf yang sudah hadir pada hari ini. Pada hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan pidato singkat tentang filsafat pendidikan. Baik, kepada hadirin, seperti yang kita ketahui, filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh kepada masa lampau di zaman Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Dari Yunanilah kata filsafat ini berasal, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kebijakan dan kearifan. Selain itu, masyarakat juga mempunyai filsafat yang bersifat kelompok. Oleh karena manusia itu makhluk sosial, maka dalam hidupnya ia akan hidup bermasyarakat dengan berpedoman pada nilai-nilai hidup yang diyakini bersama. Hal ini yang disebut filsafat atau pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filsafat bangsa. Filsafat diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang mendalam sampai ke akar-akarnya. Baik, para hadirin, selanjutnya objek filsafat. Bila kita membicarakan tentang pengetahuan yang sistematis, pasti ada kejelasan mengenai objeknya. Objek dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Setiap ilmu mempunyai objek material dan objek formal masing-masing. Demikian pula halnya dengan filsafat. Setiap orang mengatakan bahwa salah satu perbedaan antara ilmu empiris dan filsafat adalah karena objek ini. Objek material, filsafat meliputi segala sesuatu yang ada, segala kementerian adalah Tuhan, alam, dan manusia. Sedangkan objek formal adalah dari sudut pandang hakikatnya. Filsafat berusaha untuk membahas hakikat segala sesuatu. Hakikat artinya kebenaran yang sesungguhnya atau yang sejati, yang esensial, bahkan yang bersifat kebetulan. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, manusia sebagai objek kajian ilmu dan filsafat dapat dikaji dan berbagai sudut pandang. Yang selanjutnya, ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat ini cenderung mempertanyakan apa saja secara kritis. Filsafat membahas masalah manusia, alam semesta, bahkan Tuhan. Jawabannya, filsafat berbeda dari jawaban spontan. Perbedaannya terletak pada penanggung jawaban rasional jawab filsafat. Penanggung jawaban rasional pada hakikat berarti bahwa setiap langkah harus terbuka terhadap segala pertanyaan dan serangkaian serta lurus diperlihatkan secara argumentatif. Dengan argumen-argumen yang objektif, artinya yang dapat dimengerti secara interpretif
Baik para hadirin, selanjutnya cabang-cabang filsafat. Yang pertama, metafisika. Dengan pokok-pokok masalah filsafat hakikat atau ontologi, filsafat alam atau kosmologi, filsafat manusia, dan filsafat ketuhanan atau teidei. Yang kedua, teori pengetahuan atau epistemologi, yang mempersoalkan hakikat pengetahuan, dari mana asal atau sumber pengetahuan, bagaimana membentuk pengetahuan yang tepat dan yang benar, apa yang dilakukan pengetahuan yang benar, mungkinkah manusia mencapai pengetahuan yang benar, dan apakah dapat diketahui manusia, serta sampai di mana batas pengetahuan manusia. Yang ketiga, filsafat nilai atau aksiologi, yang membicarakan hakikat nilai, di manakah nilai, apakah pada perbedaannya atau pada perbuatannya atau pada manusia yang menilainya. Mengapa terjadi perbedaan nilai antara seseorang dengan orang lain? Siapakah yang menentukan nilai? Mengapa perbedaan ruang dan waktu membawa perbedaan penilaian? Baik, hadirin yang saya cintai, demikianlah sedikit pidato yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.